Yang apabila kalau disatukan titiknya itu dengan garis bantu, jadi kayak lu narik garis dari titik ke titik, itu akan membentuk sebuah lambang satanik. Ayo J Gang, what's good? Welcome back to Kamar Jerry. Geng, kita akan membahas tentang kampus atau lebih universalnya ya kan, secara garis besar universitas. Nah, biasanya kalau universitas itu kan geng digambarkan dengan sesuatu yang berkaitan dengan dunia pendidikan gitu kan. Tempat orang nuntut ilmu, tempat orang berkumpul di sana ya. Dan gue punya satu saran nih sebelum kita ngebahas konspirasi ya. Kita akan membahas konspirasi hari ini. Sebelum gue membahas konspirasi tentang universitas ini, gue cuma mau saranin ke kalian buat semua yang nonton ya. Kalau kalian sudah di tahap akan memasuki universitas atau kalian udah mau beranjak dari sekolah menuju kuliah, gue mau nyaranin ke kalian, di saat kalian kuliah nanti, jangan cuma fokus sama belajar dan ngejar IPK-nya, tapi fokuslah pada koneksi. Karena cuma kampus, tempat dimana lo bisa berjabat tangan, bersahabat dengan orang-orang yang nanti di masa depan gak lo sangka-sangka tiba-tiba dia jadi konglomerat, jadi presiden. Jadi ibaratkan seorang pengusaha besar, lo gak mungkin ngetok pintu rumahnya terus lo minta kenalan untuk jadi teman, tuh gak mungkin. Satu-satunya cara untuk kita bisa berteman dengan orang besar yaitu adalah di kampus atau di universitas. Percaya sama gue. Oke, nah sekarang mari kita bahas tentang universitas yang dari segi konspirasinya. Kita akan membahas Universitas Ohio Amerika Serikat. Universitas Ohio yang terletak di Delaware, Ohio, Amerika Serikat ini adalah universitas yang paling dan sangat-sangat berhantu. Bahkan bisa dikatakan gak cuma di Amerika Serikat, tapi terbilang di dunia universitas berhantunya tuh parah banget. Gak salah geng, kenapa bisa kayak gitu? Ya namanya juga kampus tua. Kampus ini didirikan pada tahun 1804. Gila gak tuh? Orang yang pertama kali ngampus di situ mungkin udah jadi tanah dan tulang belulang sekarang. Sekarang kita akan membahas ada misteri apa aja di Universitas Ohio ini. Oke, yang pertama, sebenarnya kalau kita lihat dari bangunan universitasnya tidak ada yang aneh, tapi terdapat 5 buah makam yang titik-titiknya itu sungguh sangat aneh dan janggal, geng. Yang apabila kalau disatukan titiknya itu dengan garis bantu, jadi kayak lu narik garis dari titik ke titik, itu akan membentuk sebuah lambang satanik. Dan bangunan Universitas Ohio ini tepat berada di tengahnya. Nah, setelah ditelusuri, ternyata didapatkan sebuah energi satanik yang sangat kuat, dan hal itu berada di ruang administrasi di gedung tersebut. Karena ruang administrasi itu berada tepat banget, koordinatnya tuh titiknya tuh di tengah-tengah lambang setan yang terbentuk dari 5 makam tadi. Anjing, gue merinding nih geng. Menurut kalian itu makam apa? Apakah itu gak sengaja ditanam kayak gitu? Gak mungkin dong. Yang namanya makam, ya kan, orang dikubur itu pasti dengan perencanaan. Gak mungkin asal-asal kubur doang. Menurut kalian kenapa? Coba tinggalkan komentar di bawah. Oke, kita akan membahas hal kedua yang menjadi misteri di kampus ini. Di Ohio University ini terdapat banyak gedung-gedung atau ruangan-ruangan yang masing-masing itu memiliki cerita mistis dan memiliki penghuni masing-masing gitu. Jadi di setiap ruangan itu ada hantu, dan masing-masing hantu itu punya daerah teritorinya masing-masing. Bener-bener apa ya, kayak lu mau ketemu hantu jenis ini, lu ke ruangan itu. Lu mau ketemu jenis ini, lu ke ruangan yang sana lagi, beda-beda. Dan masing-masing hantu tersebut yang bergentayangan di ruang tersebut itu memiliki cerita atau background dari kematian mereka masing-masing. Contohnya Wilson Hall, di mana dia mengisahkan ada seorang mahasiswinya yang tertarik dengan ilmu hitam, di mana dia sedang melaksanakan ritual dan menulis tentang dunia setan menggunakan darahnya sendiri di sebuah ruangan kamar bernomor 428. Tetapi akhirnya kamar tersebut disegel oleh universitas kurang lebih selama setahun, geng. Dari para mahasiswa yang ada di universitas itu, banyak cerita tentang Wilson Hall ini yang berbeda-beda. Tapi kebanyakan dari mereka itu mengatakan pernah mengalami kerusakan komputer, di mana komputer mereka itu mengeluarkan percik api dan asap, dan mereka langsung meminta pertolongan. Namun di saat mereka kembali ke ruangan tersebut, komputer mereka itu kembali membaik seperti semula. Menurut gue itu sangat-sangat aneh ya, geng. Kenapa gue bilang sangat aneh? Karena kalau misalkan komputernya cuma error doang, itu masih wajar. Tapi kan itu
sampai mengeluarkan percikan api, yang artinya itu ada something yang secara fisik rusak dan bisa dilihat gitu. Nggak mungkin orang itu mengada-ngada gitu ya. Dan terjadinya di banyak mahasiswa. Ada juga yang mengatakan bahwasanya mereka itu pernah menaruh barang-barang gitu ya dan berpindah-pindah sendiri. Dan bahkan hal itu nggak cuman sekedar cerita isu belaka. Dikabarkan ada yang melihat secara langsung dan bahkan ada rekaman CCTV-nya gitu ya. Gue udah coba cari rekaman CCTV-nya, itu ternyata menjadi arsip pribadi dari Universitas Ohio ini. Mungkin mereka nggak mau nyebar luasin karena membuat citra buruk di kampus mereka mungkin ya. Jadi di-keep oleh mereka gitu. Dan bahkan ternyata kamar 428 itu yang menjadi isu tempat ritualnya si mahasiswi tadi itu dibuka segelnya dan ditempati oleh salah seorang mahasiswa, dan akhirnya mahasiswa itu pernah terkunci di sana secara misterius. Gila nggak tuh, geng? Ada yang berani? Langsung aja tuh University Ohio, mungkin lu dapat beasiswa tapi dengan syarat lu harus tinggal di kamar 428 gitu ya. Oke, selanjutnya sekarang kita ke Washington Hall. Washington Hall ini dibangun untuk menghormati salah satu presiden Amerika Serikat, George Washington, dan dibangun pada tahun 1950-an. Tempat ini adalah tempat tinggal atau asrama para pemain basket Universitas Ohio ini. Dan tempat ini menjadi sangat mistis setelah tiba-tiba saja para pemain basket yang tinggal di situ meninggal secara misterius disebabkan karena kecelakaan, geng. Akibat dari kejadian itu, banyak hantu dari para cheerleaders, pemain basket yang bergentayangan di sana, dan bahkan banyak yang mendengar suara bola di dribble, suara bola menggelinding gitu, dan bahkan suara cekikan gadis-gadis cheerleaders yang terdengar samar-samar seperti suara hantu gitu, geng. Kita langsung ke yang keempat gitu ya. Ini adalah Jefferson Hall. Oke, Jefferson Hall ini adalah tempat yang paling angker di bangunan Ohio University, di mana tempat ini paling sering terjadi penampakan hantu. Dan pernah ada cerita, ada seorang guru dengan pakaian kuno yang menampakkan dirinya di sebuah ruangan dengan kondisi pintu terbuka dan dia duduk di atas meja. Awalnya nih ya, orang-orang yang datang ke sana tuh nggak ngeh gitu, geng, kalau ruangan itu sebenarnya udah lama nggak digunakan. Gitu. Mereka mikir, oh ya udah, itu ruangan memang yang secara fungsionalnya untuk ngajar mungkin. Tapi mereka balik ke tempat itu untuk ngecek lagi, geng. Ternyata tempat itu udah terkunci rapat dan mereka mengintip, loh kenapa ruangan itu berdebu seperti tidak pernah digunakan gitu. Dan sosok guru tadi sudah menghilang. Anjing, gue merinding nih. Nah, yang artinya, geng, tempat tersebut memang sudah tidak difungsikan lagi, namun mereka melihat penampakan dari seorang guru atau dosen yang sudah meninggal dunia. Dan itu nggak sekali dua kali kejadiannya, sering banget gitu, geng. Nah, cerita lain juga mengatakan kalau sering terjadi kayak korslet listrik, lampu mati sendiri, terus juga banyak tisu toilet yang bertebaran di tempat itu, dan ada suara yang berasal dari plafonnya. Nah, setelah dicek, ternyata tempat bangunan tersebut dulunya sebelum menjadi bangunan kampus atau bangunan bagian dari universitas, itu ternyata adalah rumah sakit jiwa pada zaman dahulu, yang seperti yang kita ketahui rumah sakit jiwa zaman dulu tuh kejam banget, geng. Dan bahkan tempat itu dijadikan tempat strap, tempat menyetrum orang sakit jiwa dengan kursi listrik. Karena kan metode zaman dulu dikatakan kalau orang sakit jiwa ini disiksa, dia akan buru-buru sadar katanya gitu. Jadi memang metode zaman dulu tuh emang kejam-kejam banget dan belum semaju sekarang gitu, geng. Dan diceritakan ketika rumah sakit jiwa ini masih beroperasi, dulu ada seorang yang dirawat di rumah sakit tersebut tiba-tiba saja menghilang dan ditemukan setelah 5 minggu dengan kondisi jasadnya itu sudah meninggal dunia ya, dan dia meninggalkan bekas noda seorang mayat yang sudah terurai, dan bahkan noda penguraian jasadnya itu masih bisa dilihat dengan utuh. Jadi kayak orang udah dicairkan gitu ya, mungkin udah membusuk gitu, geng. Oke, kita ke ruangan gedung lain, yaitu Bush Hall. Oke, Bush Hall ini merupakan asrama. Nah, ini asrama yang sering juga dihantui oleh penghuni-penghuni di sana. Di mana mahasiswa yang tinggal di sana itu sering mendengar suara kelereng jatuh, dan juga di lorong asrama mereka tersebut terdengar seperti ada orang yang sedang berjalan. Jadi ada kayak langkah kaki gitu, geng. Dan ketika dicek tidak ada siapa-siapa di tempat tersebut, geng. Ih, serem banget ya. Sekarang kita ke Crawford Hall.
Nah, ini memiliki kisah menyeramkan atau penampakan hantu tersendiri, di mana di lokasi ini tinggal seorang mahasiswi yang bernama Laura Bensek. Dia tinggal di kamar dengan nomor 404. Gadis ini sedang duduk di jendela waktu itu, ya lagi santuy-santuy. Tiba-tiba aja kehilangan keseimbangan, terpleset dan jatuh hingga meninggal dunia. Kejadian ini pada tahun 1993, geng. Yang lucunya nih ya, Laura ini adalah penggemar dari seorang penyanyi terkenal yaitu Bob Marley. Dan apabila ada orang yang menyanyikan lagu tersebut di tempat kematian Laura ya, di daerah situ, tiba-tiba aja orang itu akan berhenti dengan sendirinya seperti orang kesurupan gitu, geng. Dan itu benar-benar aneh banget dan tidak terjadi 1-2 kali. Semacam dia sedang menyanyikan lalu melihat sosok si Laura ini berada di hadapan mukanya gitu, geng. Oke, kita ke bangunan selanjutnya yaitu Bryan Hall. Bryan Hall ini adalah tempat yang bisa dibilang super angker ya, dan banyak hal-hal misteri-misteri yang bisa dibuktikan banget gitu. Di setiap sudut ruangan ini memiliki aktivitas paranormal. Jadi kayak yang dimaksud dengan adanya makhluk-makhluk halus di setiap sudut-sudut ruangan ini. Ada siswa di lantai 4 yang mendengar kalau ada seseorang di menara lonceng, yang dimana padahal menara tersebut sudah lama dikunci dan ditutup rapat dan tidak mungkin sekali ada orang di atas sana. Dan sesekali mereka mendengar adanya semacam orang yang menggaruk-garuk dinding dan pintu mereka, dan itu terjadi hampir setiap malam. Sampai mereka itu menjadi terbiasa dengan hal itu, geng. Bener-bener kayak ya udahlah, ya gue tahu ada setan, ada hantu gitu. Bener-bener sampai dicuekin sama mereka. Sekarang kita lanjut ke menara lonceng di Clutter Hall. Menara lonceng di Clutter Hall ini yang sering sekali terjadi adalah tiba-tiba saja jam yang berada di menara tersebut suka berubah-ubah ke arah jam yang sama, semacam ada sebuah petunjuk yang aneh gitu ya. Jadi itu para petugas yang melakukan servis di sana tuh itu sampai capek, geng, memperbaiki arah jarum jamnya itu. Misalkan udah diperbaiki, tiba-tiba aja besok dia mengarah ke arah itu lagi. Dan itu semacam ada misteri yang menyimpan kalau arah jam yang ditunjukkan oleh jarum jam tersebut yang berulang kali diperbaiki terus balik ke situ lagi, itu memiliki misteri yang belum terpecahkan sampai sekarang. Namun ada juga yang mengatakan kalau itu cuma ulah orang iseng, tapi logikanya bangunan tersebut tidak bisa dinaiki sembarangan dan pintunya terkunci sangat rapat, tidak bisa orang masuk sama sekali. Menurut kalian gimana, geng? Orang iseng atau justru di situ ada hal mistis yang terjadi? Silahkan tinggalkan komentar di bawah.